Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Anindita Yumolizera. Dengan saya Muhammad Zidan Fahrezi. Dengan saya Muhammad Idrin Samudin. Dan saya Ryan Syakur. Baik, jadi kali ini kita ingin membahas mengenai kasus kebocoran data Tokopedia nih teman-teman. Yang ingin kita diskusikan di sini yaitu mengenai dampaknya, upaya tanggung jawab pihak Tokopedia, dan juga cara yang bisa dilakukan pengguna Tokopedia untuk melindungi akunnya masing-masing. Yuk langsung aja kita diskusi bareng. Oke, langsung aja ya guys. Jadi teman-teman, dari kasus kebocoran data yang dialami e-commerce Tokopedia ini sudah pasti dong memberikan dampak, apalagi khususnya bagi perusahaan Tokopedia. Nah, akibat kasus kebocoran data ini membuat masyarakat ataupun pengguna dari Tokopedia menjadi semakin khawatir. Akibat terburuk yang waktu itu pernah dirasakan Tokopedia saat terjadi kasus tersebut adalah bisnis mereka tuh kehilangan kepercayaan penggunanya. Karena pengguna tuh kan pastinya dong sangat peduli terhadap privasi pribadinya masing-masing. Makanya nih mereka menjadi lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan aplikasi Tokopedia. Yang mana perusahaan Tokopedia ini kan memiliki kasus kebocoran data pelanggan. Nah, setuju banget tuh sama Anindita. Walaupun nih ya, menurut perusahaan Tokopedia, tidak ada kebocoran data pada pembayaran. Nah, justru hal inilah yang malah membuat para pengguna takut jika sewaktu-waktu Tokopedia mengalami kebocoran data pada pembayaran. Hilangnya kepercayaan konsumen ini termasuk ke dalam kegagalan yang cukup besar dalam membina hubungan antara perusahaan Tokopedia dengan konsumennya. Dengan hilangnya kepercayaan konsumen, perusahaan Tokopedia menjadi sulit untuk bersaing lagi dengan kompetitor, serta semakin mengeluarkan pembiayaan untuk mendapatkan konsumen lagi. Selanjutnya, ada lagi nih dampak yang dirasakan oleh perusahaan Tokopedia, yaitu memperburuk reputasi Tokopedia. Sudah pasti dong, kasus kebocoran data yang dialami perusahaan Tokopedia itu sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan Tokopedia. Karena banyak sekali berita yang memberitakan kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Dalam berita tersebut pastinya banyak yang membahas mengenai kelalaian perusahaan, tanggung jawab perusahaan, dan lain sebagainya. Yap, bener banget nih. Banyak sekali berita seperti itu yang semakin membuat reputasi Tokopedia menurun. Walaupun masih terdapat beberapa berita yang membela Tokopedia, bahkan ada juga ya nih media asing yang ikut menyorot kasus kebocoran data Tokopedia. Salah satu media asing yang ikut menyorot kasus ini adalah Reuters. Tidak sampai situ saja, tetapi kasus ini semakin menyebar di media sosial dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Hal tersebut yang semakin memperburuk reputasi Tokopedia. Wah, ternyata serem banget ya dampaknya bagi perusahaan Tokopedia sendiri. Nah, selain dampak bagi perusahaan Tokopedia sendiri, ada juga nih dampaknya bagi konsumen. Oke, selanjutnya nih kita akan membahas dampak bagi konsumen tersebut. Keamanan akun Tokopedia yang telah diretas membuat para pengguna Tokopedia itu semakin cemas. Kenapa? Karena dengan bocornya akun Tokopedia ini dikhawatirkan dapat berdampak pada akun-akun lainnya yang mungkin saja menggunakan email yang sama pada saat mendaftar Tokopedia nih. Nah, kebocoran data pengguna Tokopedia itu sangat berdampak negatif dan merugikan bagi pengguna karena keamanan privasi yang dapat terancam dan juga memungkinkan hal-hal yang lebih berbahaya dapat bermunculan. Selain itu, dengan teknologi yang sudah maju seperti sekarang ini, hal yang berbahaya tuh bisa dilakukan dengan seenaknya tanpa memikirkan dampak dari tindakan tersebut, teman-teman. Nah, betul banget tuh. Terus ada juga nih ya tentang trust issue. Trust issue pada pengguna juga akan terancam loh. Para pengguna menjadi kurang percaya lagi sama aplikasi Tokopedia karena keamanan pada aplikasi tersebut sudah diretas dan dapat berdampak kurang baik bagi penggunanya nih teman-teman. Banyak sekali loh pengguna Tokopedia yang sudah beralih ke aplikasi untuk berbelanja online dengan menggunakan aplikasi berbelanja lain. Trust issue inilah yang membuat para pengguna sudah mulai tidak percaya lagi dengan Tokopedia, sehingga pengguna Tokopedia mengalami penurunan pada saat peretasan. Tapi nih ya, semoga aja sekarang Tokopedia dapat berbenah lagi, sehingga data yang tersimpan dapat terjaga dengan baik nih teman-teman.
Ih, bahaya banget ya bagi pengguna Tokopedia. Nah, pembobolan ini tentu sangat berbahaya loh. Dimulai dengan data pribadi kita. Misalnya, nama, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, dan nomor KTP, dan lain sebagainya. Data pribadi ini bisa dijual, baik ke institusi tertentu yang berkepentingan, hingga dijual di dark web. Hal paling remeh-temeh, misalnya nomor telepon pribadi kita diketahui. Kemudian, nanti banyak telemarketing yang menghubungi lewat telepon langsung, dan munculnya SMS spam menawarkan pinjaman, judi online, dan sebagainya. Nah, jangan lupa juga nih bahaya lain yang mungkin bisa muncul kalau misalkan data pengguna telah diretas. Data kita di e-commerce terkadang berisi saldo juga, apalagi mereka yang aktif berjualan, bahkan terhubung dengan kartu kredit yang dia punya. Yang biasanya kita tinggalkan datanya di akun e-commerce kita untuk kenyamanan. Kalau sampai dibobol, akun kita nih diambil alih, maka kita bisa kehilangan banyak uang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tanggung jawab pihak Tokopedia. Dalam hal ini untuk mengembalikan citra Tokopedia atau strategi Tokopedia untuk mengembalikan reputasinya. Setelah kita dengar-dengar pembahasan tadi, ngeri banget ya teman-teman. Jangan sampai kita menjadi salah satu korban peretasan akun. Nah, di sini kita pengen ngomongin bagaimana sih cara Tokopedia menanggapi kejadian tersebut, dan apa aja sih tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Tokopedia. Oke. Kalau aku sendiri sih pernah baca berita nih teman-teman. Jadi menurut berita yang aku baca dari pantau.com, data pengguna Tokopedia yang diretas sebelumnya tuh dijual dulu nih ke dark web oleh akun Waisodang di forum Red Forums. Sebanyak 91 juta informasi pribadi akun Tokopedia ini tuh dijual dengan harga $5.000 Amerika Serikat. Wah, ngeri banget kan ya teman-teman? Terus juga nih, kebocoran data dan informasi pribadi pengguna sebanyak 91 juta data yang dilakukan oleh Waisodang merupakan hal yang tak terelakkan. Jadi kejadian peretasan ini tuh sangat berdampak pada krisis kepercayaan pengguna terhadap Tokopedia. Maka dari itu, Tokopedia nih dengan cepat melakukan upaya-upaya kuratif sebagai strategi dalam memulihkan citra dan mengembalikan kepercayaan pengguna terhadap Tokopedia, yang mana mengalami kebocoran data informasi penggunanya, teman-teman. Ih, serem banget ya, 91 juta informasi pribadi akun Tokopedia telah diretas. Nah, ada juga nih tentang hal yang dilakukan Tokopedia dalam merespon kebocoran data informasi pengguna saat pertama kali mengetahui bahwa Tokopedia mengalami kebocoran data, yaitu dengan mengonfirmasi peristiwa tersebut dengan cepat oleh perwakilan resmi dari Tokopedia, yaitu Nuraini Razak. Lalu si Nuraini ini menyampaikan dengan jelas bahwa informasi penting milik pengguna berhasil terlindungi dan menerapkan keamanan berlapis dengan menggunakan cara masuk OTP atau one time password. Namun si Nuraini ini tetap menganjurkan pengguna untuk mengganti password secara berkala. Nuraini menyampaikan bahwa Tokopedia selalu berupaya menjaga keberhasilan data penggunaan karena Tokopedia dibangun atas dasar bisnis kepercayaan dan keamanan data pengguna merupakan prioritas utama Tokopedia nih teman-teman. Lumayan lega kan ya teman-teman dengernya. Kata Nur Aini, selaku salah satu badan anggota perusahaan Tokopedia, bilang data kita aman dan terlindungi. Sehingga data pribadi kita tidak bisa dilacak oleh hacker. Tapi, dengan kita mendengar berita yang sudah beredar di mana-mana, yaitu 91 juta akun yang terdeteksi bahwa telah mengalami kebocoran data, bagaimana kita bisa tenang ya kan? Tapi, pihak perusahaan tidak sampai di situ. Mereka juga terus berupaya agar dapat mengembalikan citranya. Nah, selanjutnya strategi public relation yang dilakukan Tokopedia dalam memulihkan citranya sudah dilakukan dengan baik dengan teori pemulihan citra. Hal ini dilakukan dengan memberikan pernyataan resmi Tokopedia secara cepat setelah mengetahui adanya kebocoran data dan informasi penggunaan serta menjelaskan upaya-upaya
nyata yang dilakukan Tokopedia dalam menanggulangi kebocoran data dan informasi Tokopedia lewat surat terbuka yang disampaikan oleh CEO Tokopedia. Upaya peningkatan keamanan dan investigasi memulihkan citra Tokopedia karena kepercayaan pelanggan adalah prioritas Tokopedia. Oke teman-teman, setelah tadi kita ngebahas tentang tanggung jawab yang udah dilakukan Tokopedia, kita juga harus tahu gimana sih cara melindungi akun Tokopedia kita masing-masing. Oke, langsung aja ya. Yang pertama tuh kalian harus mengunduh aplikasi Tokopedia langsung dari sumber resminya. Kenapa sih harus langsung dari sumber resmi? Karena kan takut terjadi iklan-iklan ilegal yang belum pasti ada pada fitur Tokopedia. Atau bisa juga jadi banyak virus bila tidak mengunduh di aplikasi resminya. Nah, teman-teman, ketika kalian ingin mengunduh aplikasi Tokopedia dari smartphone kalian, kalian tuh harus memperhatikan logo atau tanda berupa shield, yaitu tameng berwarna hijau. Jadi apabila logo tersebut telah centang, itu tandanya aplikasi tersebut tuh sudah aman atau sudah terverifikasi nih teman-teman. Nah, teman-teman, bagus banget kalau misalkan kalian melindungi akun Tokopedia kalian nih. Nah, di sini juga ada hal lain untuk melindungi akun Tokopedia kalian nih dengan cara gunakan password yang rumit dan diganti secara berkala. Password ini sangat berpengaruh besar loh pada akun Tokopedia kalian. Karena bila password ini tersebar dan terlihat oleh orang lain, nanti banyak banget yang manipulasi akun Tokopedia kalian. Makanya password ini dibuat harus dengan rumit dan hanya kamu saja yang tahu. Dan jangan sampai lupa ya dengan password kalian. Karena password ini privasi. Minimal 3 bulan lah ya, satu kali ganti password. Itu sudah aman sih sebenarnya dalam jangka waktu tersebut. Nah, setelah kita sudah mengganti password kita juga harus melakukan verifikasi 2 langkah pada akun Tokopedia kita. Ini juga merupakan yang sangat penting dalam akun Tokopedia karena untuk menghindari adanya aktivitas yang tidak dikenali pada akun Tokopedia kita, sehingga dapat mencegah akun dari risiko pencurian ataupun hacking. Dan jangan pernah kita memberikan kode OTP kita kepada siapapun itu orangnya. Selanjutnya, menggunakan atau mengaktifkan PIN pada aplikasi Tokopedia kalian sebagai keamanan berlapis. Saya sangat menganjurkan fitur ini karena dapat menjaga keamanan akun Tokopedia kalian. PIN Tokopedia ini berfungsi sebagai kunci verifikasi untuk setiap transaksi saat penarikan saldo uang dari Tokopedia ke rekening bank. Fitur ini sangat penting bagi pengguna Tokopedia dari kalangan penjual yang memiliki toko online. Baik teman-teman, tadi kan kita udah ngomongin dampaknya nih, baik dampak bagi perusahaan maupun dampak bagi konsumen itu sendiri. Terus juga kita udah ngomongin tanggung jawab Tokopedia, dan juga kita udah membahas gimana sih cara melindungi akun kita masing-masing. Demikian podcast yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambahkan informasi untuk kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.